Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba langsung mempraktikkan caranya menggunakan session hijacking atau sniffing and spoofing, yang dimana sebelumnya kita sudah belajar mengenai teori dari materi ini. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba mempraktekkan dengan menggunakan satu buah VM atau virtual machine, yaitu Windows 7. Teman-teman silakan boleh download dulu Windows 7 OVA-nya ya. Jadi saya sarankan menggunakan OVA karena tinggal langsung klik 2 kali otomatis langsung jalan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang this image, itu kita harus instalasi dari awal seperti itu. Nah, jadi teman-teman silakan download aja di sini, misalkan Windows 7 atau Windows berapapun silakan OVA. Nah, ini ada banyak ya. Jadi teman-teman tinggal nah kalau saya ini kemarin di sini Windows 7 Pro OVA. Jadi kalau udah di-download, diklik 2 kali maka nanti akan masuk ke halaman VirtualBox seperti ini. Nah, sebelum kita jalankan, pastikan kedua VM ini, Kali Linux dan targetnya itu memiliki network yang sama ya. Jadi di sini teman-teman silakan networknya ganti menjadi bridge adapter, lalu yang Windows 7 pun sama, supaya bisa terkoneksi antara satu sama lain. Nah, kenapa saya menggunakan Windows 7 atau menggunakan virtual machine ya, karena ini hanya contoh aja ya. Jadi karena memang untuk teknik ini adalah teknik ilegal, jadi saya menggunakan atau mempunyai server sendiri seperti itu untuk targetnya. Oke, di sini saya langsung jalankan aja yang pertama, yaitu Kali Linux. Selanjutnya di sini saya jalankan satu lagi untuk targetnya, yaitu Windows 7. Oke, Kali Linuxnya udah ready. Sekarang kita tinggal nunggu yang Windows 7. Nah, jadi teknik ini sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang penting pada sisi target kita ya. Jadi misalkan target itu masuk ke web, aplikasi web, lalu nanti misalkan login, nanti akan ketahuan username dan passwordnya. Ini udah jalan. Nah, jadi intinya di sini saya menggunakan Kali Linux untuk testing atau tester, lalu di sini Windows 7 untuk targetnya. Nah, sekarang kita cek alamat IP dari si target, yaitu Windows 7-nya, ifconfig. Nah, di sini mendapatkan alamat IP itu 192.168.1.21. Nah, adapun yang di Kali Linux pun pastinya sama ya, satu segmen. Satu segmen itu berarti 192.168.1. Coba kita cek ya, ifconfig. Nah, ini untuk alamat IP-nya yaitu 192.168.1 atau satu segmen, dan .8 untuk alamat IP dari Kali Linux. Sekarang kita coba ping dulu dari Kali Linux ke Windows 7, ping 192.168.
1.1.21. Oke, udah replay. Lalu kita coba di sini. Kita ping ke Kali Linux, ping 192.168.1.8. Oke, udah replay juga ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke, saya berhenti dulu. Nah, jadi Kali Linux itu mempunyai sebuah tools dimana untuk sniffing and spoofing, namanya ethercap ya. Jadi teman-teman silakan pergi ke sniffing and spoofing, lalu di sini ada ethercap graphical. Sebenarnya ada banyak untuk sniffing and spoofing, cuman yang paling simpel itu dengan menggunakan ethercap, karena ethercap ini basisnya adalah graphical user interface. Jadi kita klik-klik aja, kita buka, lalu kita masukkan password Kali Linux kita, karena ethercap berjalan di root ya. Oke, ini udah jalan. Coba saya perbesar dulu. Lalu di sini kita klik yang ini, accept. Nah, ini udah start. Nah, sekarang kita akan scan ya, scan IP yang memang terdeteksi atau yang satu jaringan dengan kita. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita klik host list. Nah, ini ada banyak IP-IP yang satu jaringan. Nah, kan kalau yang tadi yang ada di sini itu alamat IP-nya adalah 1.21 ya. Nah, yang ini. Sekarang ini kita klik, lalu kita add to target 1. Kalau teman-teman misalkan ada 2 target, berarti klik yang add to target 2. Nah, di sini udah masuk ke dalam target satunya, yaitu hostnya 192.168.1.21. Selanjutnya kita klik yang di bagian ini, MITM menu, lalu kita klik yang ARP poisoning, kita oke. Nah, nanti dia akan menunggu si targetnya ngapain seperti itu. Nah, ini nih, any all the hosts in the list are poisoning victim. Oke, sekarang kita coba masuk ke sini ya. Misalkan saya masuk ke web browser. Tunggu sebentar. Lalu kita masuk ke apa ya? Ke tas.phoneweb.com. Oke, seperti ini. Coba kita cek di sini. Oke, ini masih aman. Nah, sekarang kita akan coba klik sign up. Nah, ini kan di sini udah dikasih tahu ya, username-nya adalah tes dan passwordnya adalah tes. Nah, ini anggap aja kita nggak tahu username dan passwordnya. Maksudnya kita sebagai pen testing itu nggak tahu gitu. Jadi biarkan si target memasukkan username dan passwordnya sendiri. Tes, lalu passwordnya adalah tes juga, lalu kita login. Oke, ini udah masuk ya. Ini udah masuk. Lalu kita cek di sini. Nah, teman-teman bisa cek, bisa dilihat ya ini. Jadi ada sebuah informasi bahwa target itu masuk ke dalam web dengan nama webnya ini, tes.php.phoneweb.com/login.php, lalu dia memasukkan username dan passwordnya ini. Username adalah tes dan passwordnya adalah tes. Nah, kalau udah gini ya kita tinggal buka, misalkan gitu, tinggal buka di browser kita. Atau misalkan target itu menambahkan sebuah web, misalkan apa ya, techpanda.org. Nah, jadi si target ini nggak tahu bahwa si targetnya itu di mata-mata atau spy. Jadi kita misalkan
Contoh ya, di sini kita emailnya adalah tes@gmail.com, lalu passwordnya adalah tes123 seperti itu. Oke, remember me, submit. Nah, ini udah masuk kan? Ini udah masuk. Lalu kita cek di sini. Ini masih nge-get ya, nge-get si targetnya. Ini tinggal ditunggu aja, nanti dia akan menginformasikan seperti ini. Nah, jadi intinya tools Ethercap ini dia bisa memata-matai atau jadi main in the middle ketika targetnya mau ngapain. Misalkan targetnya mau buka sosial media, Instagram, Facebook, ketika login, maka nanti informasi loginnya akan masuk ke sini. Nah, itu bayangkan kalau misalkan kita sebagai pengguna sosial media itu tidak aware. Makanya harus hati-hati ketika memang di dalam satu jaringan. Nah, kehati-hatian itu bisa kita atasi dengan misalkan memasang firewall seperti itu, atau biasanya sih kalau di HP itu ada firewall bawaan. Nah, itu kita bisa gunakan. Jangan sampai HP kita misalkan Android itu di root. Itu biasanya, atau misalkan HP kita jarang diupdate. Nah, itu biasanya suka gampang gitu kedeteksi passwordnya. Nah, jadi itu aja untuk materi dari sniffing and spoofing pada session hijacking. Teman-teman bisa telusuri lagi ya di sini dengan menggunakan tools yang ada di sini. Selain Ethercap, di sini ada banyak nih, ada Ethercap Play dan masih banyak lagi. Jadi untuk tutorial pemula itu biasanya kebanyakan menggunakan Ethercap graphical. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang lain, misalkan pakai seperti ini, itu bisa. Jadi nanti teman-teman silahkan dipelajari masing-masing. Cuman untuk dasarnya itu sama ya. Jadi kita sebagai man in the middle, di mana kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang krusial yang dilakukan oleh target. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. See you next time and thank you.